Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu, siswa-siswi kelas 7 MTS Nurul Falah. Mudah-mudahan kalian semua senantiasa dalam keadaan sehat dan masih tetap semangat meskipun pembelajaran kita di semester 2 ini tidak jadi belajar tatap muka, namun kita masih tetap belajar jarak jauh. Anak-anak ibu, siswa-siswi kelas 7, langsung saja karena ini pelajaran yang ketiga di hari Kamis 14 Januari 2021. Mungkin kamu belum pegang LKS-nya, tapi di layar, di gambar itu adalah contoh buku LKS yang akan kamu pegang nanti di semester 1 ya. Nah, di semester 1 ini ada 4 bab yang harus dipelajari. Yang pertama kerajinan dari limbah bahan lunak, kemudian yang kedua teknologi konstruksi miniatur jembatan. Kalau kemarin di semester 1 kita belajarnya miniatur rumah, di semester 2 nanti kita akan belajar miniatur jembatan. Kemudian ulangan tengah semester, kemudian bab 3-nya tentang budidaya tanaman obat, dan yang keempat pengolahan bahan pangan sayuran dan makanan menjadi makanan dan minuman kesehatan. Jadi kurang lebih materinya hampir sama seperti di semester 1 kemarin ya. Nah, kita masuk materi yang pertama di bab 1, yaitu tentang kerajinan dari limbah bahan lunak. Jadi tujuan pembelajaran ini adalah untuk mengetahui pengetahuan tentang jenis, sifat, karakter, dan teknik pengolahan kertas dan plastik lembaran. Jadi bagaimana cara kita memanfaatkan sisa-sisa atau limbah dari plastik dan kertas-kertas yang sudah tidak terpakai. Kemudian yang kedua, mengetahui pengetahuan tentang perancangan, pembuatan, penyajian produk kerajinan dari bahan kertas dan plastik lembaran yang kreatif dan inovatif. Jadi nanti bagaimana cara kita merancang sebuah produk, kemudian membuatnya, lalu menyajikan produk tersebut agar dapat dijual. Jadi kerajinannya tidak hanya dibuat tapi bisa dijual ya. Kemudian yang ketiga, memilih jenis bahan dan teknik pengolahan kertas dan plastik lembaran yang sesuai dengan potensi daerah setempat. Serta yang keempat, merancang, membuat, dan menyajikan produk kerajinan dari bahan kertas dan plastik lembaran yang kreatif, inovatif, sesuai dengan potensi di daerah setempat. Jadi nanti hasil produk yang sudah kita buat itu, sudah kita rancang, sudah kita buat, sudah kita sajikan, tapi bisa diminati atau bisa menjadi daya tarik bagi orang-orang yang ada di sekitar kita ya. Oke, kita masuk yang pertama. Apa itu limbah? Limbah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi. Limbah itu sampah ya. Dari arti lain limbah itu sampah atau buangan dari proses produksi baik industri maupun domestik rumah tangga yang lebih dikenal dengan sampah. Kehadirannya pada suatu saat dan tempat tertentu tidak dikehendaki lingkungan karena tidak memiliki nilai ekonomis. Bagi sebagian orang sampah itu tidak memiliki nilai ekonomis, artinya nggak bisa dijual. Tapi bagi orang yang memiliki jiwa kreatif, sampah tersebut dapat diubah menjadi benda-benda atau menjadi barang-barang yang dapat diperjualbelikan. Nah, limbah lunak dibedakan menjadi limbah lunak organik dan limbah lunak anorganik. Limbah organik lebih banyak berasal dari tumbuhan, sedangkan kalau limbah organik biasanya berupa kulit jagung, kulit bawang, kulit kacang, kulit buah, biji-bijian, jerami, kemudian kertas dan pelepah pisang. Sedangkan yang anorganik biasanya agak keras, dia bisa berupa botol plastik, botol kaca, tas plastik, kaleng, dan aluminium. Nah, berikut ini adalah bagaimana cara membuat kerajinan dari limbah. Kita lihat yang pertama dulu ya. Oke, produk kerajinan adalah hal yang berkaitan dengan buatan tangan atau kegiatan yang berkaitan dengan barang yang dihasilkan melalui keterampilan tangan. Jadi namanya kerajinan itu adalah keahlian tangan kita mengubah satu benda menjadi produk atau menjadi barang yang layak pakai ya. Walaupun barang tersebut berasal dari sampah, mungkin kamu sering lihat seperti tas dari bekas bungkus kopi atau keranjang dari bekas bungkus sabun. Nah, kurang lebih seperti itu. Produk kerajinan berbahan limbah adalah benda kerajinan yang dibuat oleh tangan-tangan manusia, bukan karya mesin, melainkan keterampilan tangan serta keahlian dan kemahiran mengolah bahan dalam proses pembuatan benda kerajinan. Jadi memang kemahiran tangan kita, jadi bagaimana cara tangan kita menganyam, mengubah bentuk sampah tersebut menjadi satu produk yang bagus atau yang layak pakai.
Prinsip kerajinannya yang pertama, limbah merupakan buangan atau sisa yang dihasilkan dari satu proses kegiatan industri maupun domestik. Nah, ada beberapa macam limbah. Yang pertama berdasarkan nilai ekonomis, ada yang namanya limbah ekonomis. Limbah ekonomis yaitu limbah yang memiliki nilai, artinya dia bisa dijual ketika sedang melakukan proses lebih lanjut atau diolah. Contohnya limbah dari pabrik gula, yaitu tetes itu bekas tebunya, ya, bekas dari gulanya dapat dipakai sebagai bahan baku pabrik alkohol. Ampas tebunya dapat dijadikan bubur pulp dan dipakai untuk pabrik kertas. Jadi selain menghasilkan gula, limbah dari sampah tebu tadi itu dapat dimanfaatkan, gitu ya. Kemudian contoh lagi limbah dari pabrik tahu, kacang kedelai. Banyak mengandung protein, dapat dimanfaatkan sebagai media untuk pertumbuhan mikroba. Misalnya untuk produksi protein sel tunggal atau alga, misalnya kolera sp. Biasanya kalau dari pabrik tahu, sampah ampas tahunya itu juga bisa dibuat untuk makan hewan ternak, ya. Jadi itu memanfaatkan limbah nilai ekonomis. Kemudian yang kedua, ada yang namanya limbah non-ekonomis. Nah, kalau limbah yang non-ekonomis artinya tidak memiliki nilai tambah walaupun limbah tersebut sudah diolah. Jadi memang tidak ada nilainya, gitu ya. Contohnya apa? Zat pewarna. Nah, jadi itu berdasarkan nilai ekonomisnya. Kemudian berdasarkan sifatnya, ada yang namanya limbah padat. Hasil buangan industri yang berupa padatan, lumpur atau bubur yang berasal dari sisa kegiatan atau proses pengolahan. Contohnya limbah dari pabrik tapioka. Tapioka itu tepung berupa onggok, jadi sisa-sisa tepung itu kan membatu keras gitu ya, sehingga nggak bisa digunakan lagi. Kemudian limbah dari pengalengan jamur, industri pengolahan unggas dan lain-lain. Ada dua macam, ada yang dapat didegradasi atau dapat dihancurkan gitu ya, misalnya sampah bahan organik. Ada yang tidak dapat didegradasi, contohnya plastik. Plastik itu kan nggak hancur, gitu ya, kaca, tekstil dan potongan logam. Kemudian yang kedua, limbah berdasarkan sifatnya yaitu cair. Limbah cair contohnya adalah cairan tahu tempe yang mengandung protein, limbah dari industri pengolahan susu, itu kan berupa cairan gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah limbah gas atau asap, contohnya limbah dari pabrik semen. Berdasarkan asal limbahnya, ada limbah organik, tadi sudah disebutkan di depan bahwa limbah organik itu biasanya berasal dari buangan makhluk hidup, bisa hewan, bisa tumbuhan. Contohnya apa? Sisa makanan, kulit pohon, daun-daunan, kotoran manusia, kulit telur, kotoran hewan, sisa sayuran, dan tulang-tulang hewan, ya. Kemudian yang kedua namanya limbah anorganik, limbah atau sampah yang bisa diuraikan kembali oleh bakteri. Contohnya apa? Sampah botol, tidak bisa kalau organik dia bisa diuraikan, tapi kalau anorganik dia tidak bisa diuraikan. Contohnya apa? Limbah minyak, sampah botol plastik dan lain-lain. Dia harus dibakar gitu ya, baru bisa hancur. Itu pun masih meninggalkan bekas. Kemudian berdasarkan sumber limbahnya, ada limbah rumah tangga, artinya limbah yang berasal dari dapur rumah kita tuh ya, kan banyak tuh ya, bekas masakan, kemudian plastik bekas belanja, kemudian bungkus garam, bungkus penyedap rasa, dan yang lainnya. Dari kamar mandi ada bungkus sabun, kotak pasta gigi, dan yang lainnya. Kemudian air cucian dan kotoran manusia, itu namanya limbah rumah tangga. Ya. Nah, limbah juga memiliki daya racun yang tinggi jika berasal dari sisa obat atau aki. Jadi kalau bahan-bahan tersebut berasal dari bahan yang berbahaya, limbahnya juga akan menimbulkan racun yang berbahaya. Kemudian limbah industri. Tadi limbah rumah tangga, yang kedua limbah industri. Limbah yang berasal dari industri pabrik dihasilkan berasal dari hasil produksi oleh pabrik atau perusahaan tertentu. Nah, biasanya limbah ini mengandung zat berbahaya, diantaranya zat senyawa organik masuk ke perairan. Biasanya kan ngalir ke sungai, ikan di sungai pada mati, atau kalau di sungai itu ada bebek yang berenang, mencari makan dan minum di sungai tersebut, maka bisa menyebabkan keracunan dan yang lainnya. Ya, nah ini limbah yang berbahaya.
Kemudian yang ketiga namanya limbah pertanian, sisa proses produksi pertanian. Jadi di pertanian pun ada limbahnya. Limbahnya antara lain apa? Kotoran hewan ternak. Karena kan biasanya kalau masih menggunakan sapi berarti ada kotoran sapinya gitu ya. Jerami padi, jerami kacang-kacangan, serasah dan ranting tumbuhan serta dan yang lainnya. Yang keempat namanya limbah konstruksi. Nah, kalau limbah konstruksi nih biasanya pasti bisa dipergunakan kembali. Kenapa? Karena limbah tersebut sisa-sisa dari bahan bangunan gitu ya. Biasanya bisa limbah PVC. PVC itu kayak pipa, asbes dan yang lainnya. Biasa kan masih bisa digunakan gitu ya. Ada yang menggunakan bekas pipa bangunan itu untuk menjadi tanaman air gitu ya, sehingga bisa tumbuh tanaman baru. Kemudian yang keempat, limbah radioaktif berasal dari setiap pemanfaatan tenaga nuklir, baik pemanfaatan untuk membangkit daya listrik menggunakan reaktor nuklir, pemanfaatan tenaga nuklir untuk keperluan industri dan rumah sakit nih kalau yang pakai nuklir gitu ya. Kalau yang enggak ya berarti enggak usah ya. Kemudian itu di bawahnya adalah jenis dan karakteristik dari bahan limbah lunak. Nah, seperti yang tadi di bab 1 bahwa materi kita pada kali ini adalah membuat kerajinan dari bahan limbah lunak. Limbah lunak itu ada dua, ada limbah lunak organik dan ada limbah lunak anorganik. Sekarang yang kita bahas yang pertama limbah lunak anorganik. Contohnya apa? Limbah botol minuman. Sampah plastik merupakan sampah yang dapat didaur ulang menjadi barang yang berguna, bahkan menjadi barang yang bernilai bila dikerjakan oleh orang-orang yang berkreativitas. Jadi, dari botol minuman tersebut itu banyak dihasilkan produk-produk kreatif yang bisa dijual, kemudian bisa menghasilkan pendapatan tambahan, gitu ya. Nah, bagaimana produknya akan dijelaskan di minggu depan. Kemudian yang kedua, limbah kemasan minuman atau makanan. Nah, pesan ibu mulai dari sekarang nih kalian biasakan mengumpulkan sisa-sisa bekas bungkus makanan. Misalnya seperti bungkus ciki, bungkus kopi, bungkus teh dan yang lainnya. Karena itu bisa dijadikan sebuah produk yang bermanfaat seperti gambar di samping tuh ya. Gambar limbah kemasan minuman. Nah ini ada contoh gambarnya. Ya, nih ini kan contoh gambar limbahnya. Ini bekas bungkus teh jus. Kan kita sering, kamu kan sering tuh ya beli teh minuman gitu ya, teh jus. Nah, ini bungkusnya nih kalau digabungkan dia bisa buat tas, bisa buat dompet, dan bisa buat yang lainnya. Ya, yang ketiga limbah kain perca. Kain perca itu kain bekas atau kain sisa yang sudah tidak lagi digunakan. Misalnya baju yang sudah robek, tidak dipakai. Nah, itu bisa digunting, dibuat boneka, dibuat bantal dan yang lainnya. Tahun kemarin kakak kelas kamu sudah berhasil membuat produk seperti ini gitu ya. Namun karena semester ini kita tidak bertemu, nanti bisa dipraktekkan di rumah. Nah, kemudian limbah lunak dari bahan organik. Tadi kan anorganik ya, yang tidak gampang terurai atau yang keras. Nah, kalau sekarang organik yang gampang terurai atau yang lembut. Yang pertama namanya limbah basah, sampah yang memiliki kandungan air cukup tinggi. Misalnya kulit buah, kulit sayuran, daun, biji-bijian, jerami, dan yang lainnya. Biasanya dibuat apa? Biasanya mereka dikeringkan terlebih dahulu. Pengeringan, kemudian menggunakan sinar matahari secara langsung sampai kering kan, udah kering baru nanti dibuat menjadi sebuah kerajinan. Kayak misalnya biji-bijian dijadikan hiasan dinding, tapi kan tetap harus dikeringkan terlebih dahulu. Yang kedua namanya limbah kering organik. Nah, kalau limbah kering organik sampah yang memiliki kandungan air cukup rendah, contohnya kertas, kan lunak tuh, tapi tidak memiliki kandungan air. Kardus, kerang, atau kerang, kulit kerang, ya, tempurung kelapa. Kelapa tuh kan kalau dibelah ada tempurungnya, nah itu juga kulit telur dan sebagainya. Nah, macam-macam ini dapat digunakan sebagai karya kerajinan karena memiliki sifat yang kuat serta tahan lama. Ya, dalam pengolahan limbah kering organik tidak memerlukan berbagai macam persiapan karena bersifat kering, jadi dapat langsung digunakan. Akan tetapi yang perlu diantisipasi adalah jika bahan limbah organik kering ini terkena oleh air, maka yang nanti dapat dilakukan adalah dengan mengeringkan menggunakan sinar matahari secara langsung atau menggunakan alat pengering. Jadi sama aja kalau kena air ya dia harus dikeringkan terlebih dahulu. Oke, satu lagi yang terakhir, bahan limbah organik yang kering ini merupakan salah satu bahan baku yang nantinya bisa dibuat untuk berbagai macam produk kerajinan. Jadi tadi macam-macamnya ya, macam-macam dari limbah tersebut. Nanti prakteknya kita akan membuat
produk kerajinan berasal dari limbah, tapi modelnya nanti sama, kamu bikin di rumah, nanti hasilnya diserahkan ke sekolah. Adapun contoh dan cara pembuatan serta produknya akan dilanjutkan di minggu depan. Kemudian ini ada soal tugas mandiri yang harus dikerjakan 5 soal. Yang pertama, contoh limbah kering yang dapat digunakan untuk membuat limbah. Sebutkan 2 aja, nggak usah banyak-banyak. Yang kedua, tuliskan alasan limbah dari pabrik termasuk limbah yang berbahaya. Kenapa limbah dari pabrik disebut limbah yang berbahaya? Yang ketiga, apa yang kalian ketahui tentang limbah anorganik? 4, mengapa limbah kering dapat dengan mudah digunakan menjadi bahan kerajinan? Serta yang kelima, tuliskan karakteristik dari limbah lunak dari bahan organik. Oke anak-anak ibu, sampai sini dulu pertemuan kita hari ini. Karena ini pertemuan pertama di semester 2, ingat kamu sudah semester 2, usahakan nilai kamu maksimal agar kamu bisa naik kelas. Tetap di rumah, jaga kesehatan. Kita ketemu lagi minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.